Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk seluruh Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh penjuru Indonesia. Welcome to my presentation on Isparwati channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan aksi nyata modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Saya Isparwati, CGP 5 dari SMP Negeri 2 Moto, Kabupaten Lamongan, kelas 34B. Ucapan terima kasih yang tak terhingga untuk Bapak Angga selaku fasilitator saya dan Ibu Nina Dwi Handawati selaku pengajar praktik saya dengan setia, dengan penuh semangat senantiasa mendampingi saya. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada modul 3.2 aksi nyata yaitu CGP mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset, kekuatan, modal, atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah yang bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menunjang pembelajaran yang berpihak pada murid. Rencana aksi nyata yang akan kami laksanakan secara kolaboratif di sekolah kami adalah yang pertama, CGP melakukan koordinasi dengan kepala sekolah untuk rencana aksi nyata pendataan aset secara kolaborasi dengan seluruh komunitas yang ada di sekolah, termasuk rencana mengundang Bapak Pengawas Sekolah. Yang kedua, CGP melakukan pendataan aset yang dimiliki sekolah secara berkolaborasi dan melaksanakan pencatatan serta mendokumentasikan. Berikut ini adalah hasil kami melaksanakan aksi nyata berkolaborasi antara 3 CGP yang ada di lembaga kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Manan selaku pengawas binaan SMP Negeri 2 Moto, Bapak Abdul Rahman selaku kepala SMP Negeri 2 Moto, Bapak Ibu Dewan Guru serta karyawan dan anak-anakku semuanya yang berbahagia pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk memandu acara ini. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur dari Ilahi Rabbi karena pada kesempatan kita kali ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita mampu menghadiri acara kolaborasi tim guru penggerak dengan seluruh ekosistem yang ada di SMP Negeri 2 Moto dalam rangka identifikasi aset untuk pembelajaran di kurikulum Merdeka pada SMP Negeri 2 Moto. Adapun acara tersusun sebagaimana berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga sambutan pengawas sekolah, yang selanjutnya yaitu acara inti yaitu identifikasi sumber daya, yang mana nanti kami bertiga, saya Isparwati, Pak Agus Indrawanto, Bu Ana Dewi Susilawati akan berkolaborasi dalam rangka identifikasi aset. Saya nanti akan menyampaikan sedikit tentang apa itu sumber daya. Kemudian untuk acara inti identifikasi aset akan dipandu oleh Pak Agus Indrawanto, dan untuk pembacaan hasil pemetaannya nanti akan dipandu oleh Bu Ana Dewi. Acara selanjutnya yaitu lain-lain, dan yang terakhir doa dan penutup. Bapak Ibu, untuk supaya acara ini berjalan dengan lancar, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami
dipersilahkan. Terima kasih Pak Binyamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil Bapak pengawas pembina dari Dinas Kepegawaian Bapak Peterangan Perjimanan MPD saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 2 Modo beserta staf tata usaha yang saya hormati. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan keselamatan sehingga bisa mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan ke-5 dari SMP Negeri 2 Modo ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya selawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati dan Bapak pengawas yang saya hormati, di sini saya selaku pimpinan di sekolah ini memberikan dukungan yang sebesar-besarnya kepada 3 guru kami yang mengikuti program dari pemerintah yaitu CDB calon guru penggerak yang kebetulan pada angkatan ke-5 ini ada 3 guru dari SMP Negeri 2 Modo yang mengikuti program calon guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru kami ini dapat mengimbas kepada rekan-rekan, pada teman-teman sesama guru dan juga kepada murid dan juga pada lingkungan sekitar sini mengarah ke SMP Negeri 2 Modo yang lebih baik lagi. Untuk itu kami selaku pimpinan di sini memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada 3 guru kami. Mudah-mudahan ke depan perjalanannya dalam mengikuti calon guru penggerak ini dapat sukses, kemudian dapat lulus dan menjadi guru penggerak seutuhnya di tahun yang akan datang. Terima kasih. Mungkin dari itu sambutan dari saya. Nanti di lanjut yang lain saya akhiri bila tak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih untuk Bapak Abdul Rahman yang telah berkenan untuk memberikan sambutan dan dukungannya kepada kami bertiga. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak pengawas sekolah kepada beliau Bapak Haji Manan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dio kepada kami. Berkenaan dengan inventarisasi dengan aset itu ya. Saya sebagai pengawas itu sangat mendukung sekali tentang program perubahan yang dijalankan oleh pemerintah melalui guru penggerak, bahwa semua rencana ya, yang dilakukan oleh rencana itu sekarang harus berbasis data, istilahnya itu PBD, perencanaan berbasis data. Itu sudah dijalankan oleh pemerintah. Nah, termasuk juga perlu adanya inventarisasi tentang alat aset. Dan pengertian aset itu adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh individu atau oleh suatu organisasi, baik itu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang memiliki nilai manfaat kepada sekolah. Contoh, aset itu bisa berupa sumber daya manusia, bisa berupa dukungan-dukungan yang diberikan oleh stakeholder yang kita miliki semuanya, dan itu komite, dan itu tim ahli yang dari luar, sehingga betul-betul aset itu perlu diinventarisasi sehingga nanti bermanfaat bagi sekolah atau individu atau masyarakat. Hanya istilahnya kita jangan sampai memiliki aset yang tidak tergunakan secara maksimal. Suatu contoh misalnya ya, Pak Abdul Rahman ini adalah seorang kepala sekolah yang
banyak memiliki kenalan tentang anggota dewan, misalnya begitu. Dan ketepatan anggota dewan itu dapil sini itu anggap sebagai aset yang betul-betul harus kita inventarisasi, sehingga nanti SMP Negeri 2 Model itu dapat maju manakala aset ke SMP 2 ini mudah. Dengan kata lain, anak SMP itu senang-senangnya naik sepeda. Nah, kalau misalnya jalan poros dari rumahnya ke SMP ini itu bagus, maka orang tua itu senang sekali menyekolahkan anak sini mudah-mudahan enak menikrono gelis selamat. Nah, maka aset yang di sekolah juga ditata, dilihat di sekolah ini jangan sampai aset yang dimiliki sekolah, satu contoh ada ruangan yang masih kosong, direncanakan untuk tempat sepeda, misalnya tempat sepedanya prestis begitu. Jika tidak bisa membuat tempat sepeda yang baik di sekolah, bisa bekerja sama dengan orang kampung sebagai aset sing di rumah gede, terus dikandani omahe sampean itu tonton sing apik, sik digawe penitipan sepeda anak-anak. Tanpa gawekno kertas cilik dikai nomor 1, akeh loro digawe arek 1 disimpen di asik. Sehingga nanti anak itu sepedanya tidak liar, tapi dititipkan orang. Anaknya untung sepedanya aman. Orang yang punya sekolah, yang punya rumah juga untung karena dapat income 2.000 misalnya. Itu punya sepeda bisa 1, saya satu hari dapat 200.000 sebagai pekerjaan dia. Nah, itu juga merupakan aset juga. Rumah orang yang besar kosong juga aset bagi kita untuk tempat penitipan sepeda. So, kalau tidak gitu anak-anak liar mulai sangat brosot terus mulai tidak ada yang mengendalikan. Tapi kalau kita inventarisasi bahwa itu aset, jadi beritahu kalau belum jam sekian jangan dibuka rumahnya, sehingga tidak ada anak yang pulang lebih dahulu misalnya gitu. Sehingga aset yang kita miliki, baik aset itu tampak di sini atau tidak tampak, semuanya memberi manfaat kepada sekolah. Nah, misalnya gitu. Satu-satu lagi misalnya, kita mau membuat tentang pupuk kompos, sedangkan kita belum tentu punya ahli di sekolah ini, maka bisa kita bekerja sama dengan penyuluh pertanian. Mungkin penyuluh pertanian sudah kenal, tapi Bapak KTU ini kenal, bisa menghubungi. Kamu nak pinter gitu pupuk kompos, nak sekolah mengulang mau anak-anak saat gawe pupuk kompos itu juga merupakan aset kita. Sehingga aset itu bisa berupa manusia, bisa berupa yang lainnya, bisa berupa tentang koordinasi dan kerjasama. Jadi kalau kita tidak sampai terjadi istilahnya menuju ke SMP udah lari enak, orang tua memilih jalan yang lebih enak, akhirnya kita orang Lamongan banyak yang berbondong-bondong ke sekolah di luar Lamongan karena apa? Jalan ke sana lebih enak. Sehingga kita anggap bahwa kenal anggota dewan juga aset. Sehingga aset itu bisa yang ada di sekolahan yang kelihatan ini bisa miliknya penduduk, yang tidak kita miliki kita bisa ajak kerjasama untuk membuat tempat penitipan sepeda yang aman misalnya gitu. Itu merupakan aset yang harus kita koordinasi dulu. Nah, nantinya kalau kita membuat rencana hendaknya seperti teori pemerintah itu BD tadi. Jadi perencanaan hendaknya berbasis data. Jangan sampai kita kalau mau rencana terus ngarang datanya nanti nggak punya. Jadi harapannya begitu. Jadi kalau kita misalnya saya lihat ini di selatan ini ada ruang kosong itu kalau dikelola dengan baik untuk tempat penitipan sepeda itu bisa. Panggilkan saja investor, gawe membuat sepeda sing prestis. Terus anak-anak diberitahu itu kayak ini kosong, tak bagi murid setahun kena selama bayaran sing ikhlas itu timbang kowe nitip sepeda kono, maka kamu membuat tempat sepeda itu kemarin habis 25.000 per anak. Tekadno itu kanggo tempat penitipan sepeda. Tapi jangan ditarik setiap hari. Kalau ditarik setiap hari bermasalah. Seperti di sekolah A itu ada
nitipno sepeda ke sekolah kok bayar. Akhirnya masuk betul wartawan kecil. Kepala sekolah A bisnis karena titip sepeda ke sekolah bayar. Akhirnya celuk karo bupati seneni. Iya mau ngatur kok ngono jangan gitu. Itu namanya aset yang kita kumpulkan, tapi bagaimana tidak bermasalah, perlu dirundingkan. Makanya istilahnya inventarisasi aset itu perlu. Jadi satu contoh misalnya anak muda ini pernah menjadi juara silat itu sampai masuk pelatnas. Nah itu piagamnya itu dapat dipakai untuk masuk ke IKIP Surabaya, IKIP Negeri Surabaya, jurusan olahraga gratis. Ya diterima gratis, orang bayar tambah oleh beasiswa. Nah itu kan merupakan aset juga, yang nantinya anaknya bisa lulus IKIP gratis bayar tambah oleh sanu. Nah kalau aset seperti tidak dikoordinasi, akhirnya tiwas oleh piagam ngotot tiba ya saya nanti saya ngarit dan saya begitu. Nah, semua aset itu hendaknya dikoordinasi sehingga nanti bisa bermanfaat bagi individunya dia atau bermanfaat bagi kita, sehingga kita melatih olahraga itu gawe ini juga isinya olahraga itu ada yang gitu. Bahkan gurunya juga perlu diberitahu anak pintar bal-balan terus dilatih di Lamongan 6 bulan bal-balan nanti kan kata wala ulangan lu kepala sekolah berhak untuk minta kalau mau biji bocah aja di Lamongan latihan bal-balan atau melok sekolah bukan yang melok sekolah kene latihan bal-balan ra iso ya sebab bal-balan yo wis masih urip gitu kok bal-balan ra iso mati terkait karo pitu nek ngono kepala sekolah itu perlu nyerah itu ono kalane buang kau ra iso ngaji ya karo wolu gak apa-apa. Karena anak ini membawa nama baik sekolah, ia menjadi seorang atlet kelas nasional di Bali. Waktu itu ada yang nggak boleh berangkat, akhirnya nggak berangkat. Dan masuk pelatnas itu nggak bisa masuk pelatnas dari SMA Modo itu dirasa-rasa ngomong itu piye. Karena gurunya di sana, bocah dari juara 1 nasional masuk pelatnas untuk Radilboni. Nah, boleh Surabaya. Akhirnya ditarik dari atlet nasional. Nah, gambaran yang itu juga aset. Jadi aset itu bisa berupa manusia, bisa berupa yang lainnya yang mungkin bermanfaat bagi itu sebenarnya. Mudah-mudahan saja inventarisasi aset ini berhasil dan akhirnya semua dapat dimanfaatkan untuk kebaikan dan kemajuan SMP Negeri 2. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih dan saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih untuk Bapak Ajimanan yang telah berkenan untuk memberikan sambutan. Bapak Abdul Rahman, Bapak Ajimanan tidak mengurangi rasa hormat kami bila mana dengan berdua ada kegiatan. Gitu, berarti masih stay ya. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, menginjak pada acara yang selanjutnya yaitu kita identifikasi aset yang ada di SMP Negeri 2 Modo. Sedikit perlu saya sampaikan, saya selaku CGP yang ada di SMP Negeri 2 Modo menyampaikan terima kasih atas berkenannya penyelenggara semua untuk menghadiri acara kami yaitu kolaborasi dalam rangka identifikasi aset yang bermanfaat untuk pembelajaran di SMP Negeri 2 Modo, termasuk disampaikan terima kasih kepada Ananda yang telah berkenan datang ya. Bapak Ibu, yang namanya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Abdul Manan bahwasanya ada yang berwujud dan yang tidak berwujud. Memang kami mendapatkan materi ini, materi aset itu kenapa kok harus disampaikan di dalam program Guru Penggerak. Ternyata memang selama ini kita itu membuat program itu yang ada di benak kita itu kita kurang apa, nah baru kita programkan. Ternyata seperti itu. Ya, jadi ada istilahnya pendekatan berbasis aset dan satu lagi pendekatan berbasis kekurangan. Nah, yang selama ini kita lakukan itu adalah pengembangan segala sesuatu atau program yang ada di lembaga kita itu
kita rencanakan satu program tapi itu berbasis kekurangan. Misalnya kita belum punya lab bahasa, berarti kan kekurangan. Nah, kita programkan untuk mendapatkan atau membuat atau mendirikan lab bahasa. Jadi karena kekurangannya. Nah, sebaliknya jika nanti itu berbasis aset, kita punya apa? Nah, kita punya apa? Oh, ternyata kita belum punya lab bahasa, memang benar, tapi kita punya ruangan kosong. Ya, banyak sekali ruangan yang belum terpakai. Kita gunakan atau kita manfaatkan ruangan itu sebagai lab bahasa. Nah, salah satu contoh kesininya seperti itu. Jadi Bapak Ibu perlu penjenengan semua ketahui bahwasanya tadi yang disampaikan oleh Bapak Ismana juga betul adanya ada yang berbasis data ya. PBD, program pemrograman yang berbasis data. Nah, itu semuanya nanti kita akan cover jika IKM sudah benar-benar terlaksana atau semuanya tiap jenjang kelas 789 nanti akan kita cover di sana. Jadi perlu saya sampaikan sedikit tentang deficit based approach itu yang berbasis kekurangan, sama asset based approach itu pendekatan yang berbasis aset atau kekuatan. Nah, yang akan kita laksanakan ke depan itu yang kedua. Ya, kenapa? Karena di situ fokus pada aset, fokus pada kekuatan, fokus pada apa yang kita miliki. Kemudian nanti membayangkan masa depan. Jangan terbayang-bayang, oh kalau aku begini nanti tidak bisa begini, kekurangan ini tidak punya ini nanti tidak bisa begini gitu. Ya, jadi kita tidak terbayang-bayang karena kekurangan, tapi kita terbayang-bayangnya itu masa depan harus sukses seperti itu. Kemudian berpikirnya sukses, jangan berpikir pesimis, tapi berpikir optimis atau sukses ke masa depan. Dan kita mengorganisasi aset yang ada. Kemudian yang lainnya itu program itu sesuai dengan visi. Jadi visi kita apa ya, itu yang kita programkan. Bukan kita memprogramkan sesuatu karena kekurangan kita apa, seperti itu. Itu yang membedakan. Jadi mari nanti ke depannya itu kita aset based approach-nya. Nah, kemudian dari tadi Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pengawas Sekolah sudah membacakan aset atau apa istilahnya itu, kekuatan yang kita punya. Sebenarnya di lembaga kita itu menurut materi yang kami terima itu ada 7 aset. Ya, 7 aset Bapak Ibu. Yang pertama itu aset manusia, kemudian aset sosial, aset fisik termasuk bangunan dan lain-lain. Yang keempat itu aset lingkungan dan alam, sedangkan yang kelima aset agama dan budaya, keenam aset politik, dan yang terakhir aset finansial. Kesemuanya ini nanti akan kita gali bersama. Ternyata di akhir nanti SMP 2 Modo itu memiliki aset manusia ini, termasuk siswanya yang begini, itu termasuk aset manusia. Sosial, SMP Negeri 2 Modo itu ternyata selama ini sudah berkolaborasi dengan pihak-pihak luar. Nah, nanti monggo semuanya kita gali bersama sampai dengan aset finansial. Gitu. Jadi nanti dari pemetaan itu akan kita kolaborasikan, koordinasikan dan komunikasikan dengan Bapak pimpinan serta Bapak pengawas selaku istilahnya pembina di lembaga kita. Program apa yang nanti kita programkan di masa depan atau di kemudian hari, paling tidak itu di tahun pelajaran yang akan datang. Kira-kira demikian mungkin pengantar dari saya selaku CGP yang ada di SMP Negeri 2 Modo. Nanti untuk pengidentifikasian keseluruhan aset akan dipandu oleh rekan kami yaitu Bapak Agus Indramanto. Nanti aset manusia ada apa saja sampai dengan finansial ada apa saja. Dari saya mungkin sementara cukup demikian, dan waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Agus untuk memandu acara identifikasi aset yang ada di lembaga kita. Monggo Pak Agus, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas, Bapak Haji Manan, Bapak Kepala SMP Negeri 2 Modo, Pak Haji Abdul Rahman, SPD MPD, teman-teman CGP SMP Negeri 2 Modo, BUIS, semuanya yang saya hormati, dan Bapak Ibu Direktur Guru yang saya hormati, anak sekalian yang hadir dalam acara identifikasi
maka mari kita senantiasa mengucapkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, di mana atas limpahan maka kita bisa hadir bersama di malam ini dalam rangka untuk melakukan sesuatu yang baik. Kalau di guru penggerak istilahnya melakukan praktek baik. Semoga kegiatan lancar, tidak ada kesalahan apapun. Yang kedua, mudah-mudahan ucapan salawat dan salam tetap tersampaikan pada Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai CDP, sebelum kita masuk ke pembahasan aset, itu mestinya kita kepengen menyampaikan banyak hal ke teman-teman sebagai bentuk pembahasan kami, supaya teman-teman di SMP Negeri Bromoto paling tidak juga tahu perkembangan tentang proses pembelajaran terbaru menurut kurikulum Merdeka. Karena kebetulan di sekolah kita ada 3 CDP yang ada, jangan sampai kemudian Bapak Ibu malah lebih dulu guru lain di sekolah lain yang tidak CDP-nya dan lebih lain. Itu yang kita harapkan. Oleh karena itu ke depan kami berharap banyak hal, banyak kesempatan Pak Rohman kepada kami untuk berbagi, bukan untuk mengajari, sekedar berbagi informasi, sekedar kita melakukan kolaborasi pemahaman. Seperti yang tadi disampaikan Bapak Pengawas, itu memang semuanya sudah diajarkan di dalam guru tentang konsep belajar menyenangkan. Ada pembelajaran sosial emosional. Itu memang hakikatnya bagaimana anak itu senang belajar, tidak takut sama kita. Tadi rohnya sudah disampaikan dulu, dan itu pembahasannya cukup panjang kalau kita lakukan. Kemudian pula ada guru sekarang sebagai manajer, yang lainnya itu guru tidak boleh menghukum. Betul yang disediakan Pak Haji Manan, guru sekarang harus bisa melakukan praktek restitusi. Bagaimana itu dilakukan? Itu juga perlu ada pengimbasan untuk Bapak Ibu. Jadi supaya nanti jangan sampai di sekolah ini mudah-mudahan tidak terjadi ada sikitnya tinggal atau ada kasus seperti yang dicontohkan tadi sampai masuk ke ranah hukum, itu kan cukup memprihatinkan. Berarti kan pengimbasan kami gagal gitu. Termasuk pula tentang tadi Pak Haji Nana mencontohkan tentang 2 kasus yang sama-sama membingungkan. Anaknya bodoh di matematika tapi pintar di olahraga. Itu sudah masuk pembahasan dilema etika secara pemimpin pembelajaran dan sekolah. Itu juga ada teorinya. Sebetulnya kalau konsep-konsep ini kita pelajari sangat menarik Bapak Ibu. Dan ini memang tuntutan pendidikan ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya langsung saja masuk kepada pendataan aset. Pendataan aset ini sebetulnya diawali dari paradigma berpikir kita yang harus berubah. Tadi Bu Iswati sudah menyampaikan, kalau biasanya kita menyusun program yang berbasis pada kekurangan, kelemahan atau defisit based approach bahasa diklat kami. Tapi sekarang harus dibalik, berpikirnya harus berangkat dari kekuatan. Kekuatan itu sama dengan aset, ya, atau disebut dengan aset based approach yang melahirkan konsep ABCD itu. ABCD itu adalah aset based community development. Jadi semuanya itu harus berbasis pada sebuah kekuatan. Meskipun itu jelek, tapi tidak boleh dipandang sebagai sebuah kelemahan. Harus dipandang sebuah aset. Nah, aset itu nanti kalau sudah dilakukan pendataan itu apa? Aset itu dilakukan dalam rangka mewujudkan visi pembelajaran. Jadi sekarang ini kita dituntut untuk memiliki 2 visi. Sekolah ada visi sendiri, guru sebagai pemimpin pembelajaran harus punya visi. Visi mengajar seorang guru di kelas itu apa? Jadi tiap guru sekarang, mumpung ada momentum saya menyampaikan, mohon menyusun visi masing-masing sebagai seorang guru. Visi sekolah sudah punya, tapi visi pendidikan sebagai seorang guru harus punya. Nah, visi itu kemudian dengan aset yang ada, yang hari ini kita lakukan pendataan, diharapkan kemudian dari visi itu kita bisa melakukan prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan itu harus lahir dari visi seorang guru. Visinya apa, terus prakarsa perubahannya itu diambil apa. Nah, melakukan prakarsa perubahan harus melakukan pendataan terhadap aset yang ada di sekolah. Nanti tahapan setelah melakukan prakarsa perubahan itu ada tahapan yang disebut dengan tahapan Babja itu. Babja itu ada buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, kemudian D-nya gali mimpi, J-nya itu jabarkan rencana, kemudian A-nya itu
Nanti teman-teman ke depan harus bisa pakai itu. Jadi ada visi, kemudian ada prakarsa perubahan, kemudian identifikasi asetnya apa, kemudian menggunakan tahapan Bagja. Bagja itu buat pertanyaan utamanya apa, kemudian A-nya ambil pelajarannya apa, G-nya dari mimpinya bagaimana, kemudian J-nya jabarkan rencananya apa, kemudian A-nya atur eksekusinya bagaimana. Ini sampai pada finish seperti itu ke depan. Makanya tadi Pak Haji Manan mengatakan seluruh tahapan harus diadili dengan aksi nyata. Dan disitulah Bagja itu berlaku. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 7 aset yang sekarang sudah disampaikan oleh Bu Isaji. Pertama ada modal manusia, yang kedua ada modal sosial, yang ketiga ada modal politik, yang keempat itu ada modal agama dan budaya, yang kelima ada modal fisik, kemudian yang keenam ada modal lingkungan alam. Dan modal fisik dan lingkungan alam itu dibedakan. Kalau fisik menyangkut pada gedung, prasarana pembelajaran. Kalau modal lingkungan dan alam itu modal lingkungan pendukung yang tidak masuk pada gedung. Di situ misalnya termasuk lahan kosong dan seterusnya. Prasarananya bagaimana itu masuk pada modal lingkungan alam. Kemudian yang kedua ada modal finansial. Sekarang saya persilahkan Bapak Ibu untuk memberikan usulan tentang identifikasi aset kita. Mulai yang pertama adalah modal manusia. Monggo saya persilahkan di antara kita barangkali ada yang bisa mengusulkan aset manusia yang ada di sekolah kita ini apa saja. Saya persilahkan. Pak Kepala Sekolah. Terima kasih atas waktunya Bagus. Aset manusia yang ada di sekolah, yaitu sekolah SMA Negeri Bromodo ini ada meliputi 8 komponen. Yang pertama yaitu kepala sekolah, kemudian yang kedua guru, yang ketiga karyawan, keempat murid, kelima ada komite sekolah, kemudian yang keenam ada orang tua murid, ketujuh ada tokoh masyarakat, dan kedelapan ada tokoh agama. Salah satu-satu mulai dari kepala sekolah yang ada di SMA Negeri Bromodo ini. Aset yang telah ada di SMA Negeri Bromodo ini mulai dari guru sekolah yang memiliki kualitas pendidikan, yaitu mulai sudah S2. Kemudian dari gurunya kita memiliki 20 orang, yang S2 ada 5 orang, kemudian yang S1-nya ada 15 orang. Kemudian karyawan ada 6, 1 dari PNS, dari sarjana juga, kemudian yang 5 non PNS. Kemudian dari murid yang keempat, kemudian jumlah murid total dari SMA Negeri Bromodo ini 118 siswa. Kemudian dari ketiga komponen atas, kepala sekolah, guru, karyawan ini dari kompetensinya bisa ditingkatkan dalam rangka untuk pengembangan aset yang ada di SMA Negeri Bromodo ini. Kemudian untuk murid yang juga ada di sini, saya minta semangat belajar untuk profil belajar Pancasila, yaitu mencakup kemandirian, gotong royong, bernalar kritis, berkepribadian global, kreatif, beriman, dan bertakwa. Jadi untuk siswa-siswa yang ada 118 murid ini, saya minta untuk semangat belajar untuk profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk komite sekolah sudah ada pengurusnya dari semua wali-wali murid, itu sudah ada pengurus yang tergabung dalam pengurus komite SMP Negeri Bromodo itu siap berkolaborasi untuk meningkatkan kemajuan SMP Bromodo. Kemudian ada orang tua murid, kemudian tokoh masyarakat dan tokoh agama, yang ketiga-tiganya ini merupakan andil besar dalam rangka untuk diajak kolaborasi dengan SMP Negeri Bromodo demi tercapainya SMP Negeri Bromodo yang lebih baik. Mungkin itu aset manusia yang bisa saya uraikan yang ada di SMP Negeri Bromodo ini, karena merupakan suatu tim, yaitu aset manusianya ini yang berkolaborasi, yang tiap hari kita ada di SMP Negeri Bromodo ini. Terima kasih. Aku ingin memberikan ulasan sedikit tentang aset manusia. Terima kasih. Terima kasih Pak Abdurrahman selaku kepala sekolah sudah mengusulkan sekian macam, termasuk kepala sekolah, guru, tenaga karyawan,
kemudian ada murid, ada tokoh masyarakat, ada juga tokoh agama yang sudah dijelaskan sedemikian rupa, baik dari sisi kualifikasi akademik termasuk dari sisi mengajar yang sesuai dengan bidang studinya. Ini menjadi aset kita. Saya persilakan barangkali ada tambahan usulan khusus untuk aset manusia. Monggo saya persilakan. Barangkali untuk murid ada usulan, saya persilakan. Ya, tiga-tiganya pengen usul. Yang saya persilakan yang ketua OSIS dulu, Mas Tony, ya silakan, monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Badadaya, selaku ketua OSIS dari SMP di Domodo. Dengan berdirinya saya di sini, saya akan mengusulkan aset manusia khususnya di murid atau siswa. Murid di SMP di Domodo siap menerima kurikulum merdeka dan juga siap untuk diajak bekerja sama atau berkolaborasi membuat program perubahan di sekolah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dari Mas Arya yang menambahkan dukungan untuk sikap anak-anak yang tentunya mendukung program IKM khususnya dalam pendataan aset untuk murid. Saya melanjutkan, kalau memang sudah ada usulan terkait dengan modal manusia, sekarang modal sosial. Monggo barangkali ada yang bisa menyampaikan usulan terkait dengan aset manusia, saya persilahkan. Modal sosial, monggo saya persilakan. Barangkali Pak Tony selaku Mas yang lebih memahami, monggo Pak Tony. Mic-nya monggo biar lebih jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah, kawan-kawan CGP, kawan-kawan Bapak Ibu guru, saudara sekalian yang saya cintai yang ada di ruangan ini. Untuk aset atau modal sosial ini, tentunya sekolah kita selama ini sudah memiliki kekarakteristikan tersendiri di bidang sosial, terutama peran serta sosial masyarakat kepada sekolah yang hari ini diwujudkan dalam bentuk partisipasi orang tua yang bernaung dalam komite sekolah. Modal atau aset sosial yang baik di sekolah kita misalnya terkait dengan rasa empati para pengelola sekolah terhadap peserta didik yang dalam hal ini diwujudkan dengan berbagai macam cara untuk mewujudkan bagaimana kita memberikan pelayanan yang optimal kepada mereka. Dalam hal ini apabila siswa sedang mengalami sebuah masalah, sekolah dengan serta-merta dengan tanggap segera melakukan penanganan. Mungkin ini yang perlu ditindaklanjuti atau istilahnya diteruskan oleh kita sebagai
sekolah. Di samping itu, hubungan baik dengan masyarakat atau lembaga-lembaga instansi lain yang selama ini terbangun itu juga menjadikan sebuah modal sosial bagi kita yang perlu kita pupuk dan kita bina. Demikian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tony yang sudah menyampaikan usulan, dua usulan. Pertama tentang pelayanan kepada masyarakat, yang kedua tentang kerjasama dari lembaga-lembaga lain. Misalnya mungkin Pak Tony yang dimaksud bagaimana puskesmas kita ajak bekerjasama untuk ikut meningkatkan kesehatan anak-anak di sekolah kita. Itu sebagai salah satu bentuk usulan modal sosial. Mungkin ada tambahan lagi terkait dengan modal sosial yang bisa kita gali hari ini. Kebetulan karena anak-anak ini kan juga dalam kegiatan kesehariannya ikut kegiatan keorganisasian apa? Pencaksilat ya? Ikut apa? Tidak apa disebutkan? ESA apa Kerasakti apa? PN. Ini PN. Kemudian kamu juga ikut kegiatan seperti teman? Iya. Iya apa itu apa? Hah? ESA. Yang Mbak Nela tuh? Hah? PN. Gak apa-apa. Ini kan punya pimpinan-pimpinan kan? Dan pimpinan-pimpinan itu kan bisa kita ajak bekerja sama, ya, dengan sekolah kita, ya, dalam rangka untuk membangun perubahan yang ada di sekolah sini. Karena kebetulan murid kami juga menjadi anggota daripada organisasi tersebut kan. Nanti akan kita coba kalau bisa dijembatani ya, Mas ya. Kamu jembatani bagaimana kita bisa menjalin kerjasama untuk meningkatkan kualitas prakarsa perubahan yang sedang kita lakukan. Kalau dari perguruannya bisa membangun barangkali jiwa dan raganya, kalau dari kami nanti kami bisa membangun dari aspek sikap mentalnya, gitu ya. Ada kerjasama yang baik gitu. Oke, saya persilakan sekarang modal politik yang ketiga. Monggo, barangkali ada yang diusulkan terkait dengan aset modal politik. Monggo, Pak siapa? Pak Soleh, biar cepat. Ini karena waktu kita sudah mendekati sholat dulu. Monggo, langsung monggo. Modal politik Pak Soleh apa Pak Wik? Saya persiapkan. Pak Soleh monggo Pak Soleh. Terima kasih telah diberikan kami terkait modal aset lembaga kita dan terkait dengan politik. Modal politik perlu kita bekerja sama dengan pihak yang berkompeten di anggota dewan, khususnya Bapak kita kan punya channel. Iya. Untuk bagaimana aset kita itu bisa berkembang, yaitu terkait dengan akses untuk menuju ke SMP itu kan kelihatannya masih kurang bagus. Untuk itu perlu kita kerjasama dengan pihak yang berkompeten itu saja yang dapat kami. Saya ada lagi Pak Soleh yang selain itu Pak, yang Pak Soleh juga punya perubahan. Juga bekerja sama dengan Bapak Camat Motor juga bisa, atau desa-desa lain dari yang berdekatan dengan SMP kita. Itu saja Pak yang dapat bisa saya disebutkan barangkali yang desanya Pak, barangkali yang bisa menjadi bisa jadi Paya juga bisa Sumberajung, Kedung Pengarung juga bisa itu Pak. Kebetulan kepala desa juga alumni kita. Iya, kemungkinan alumni kita ya. Jadi aset kita ya. Itu Pak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Soleh. Terima kasih banyak Pak Soleh sudah menyampaikan usulan aset dari segi modal politik, kerjasama dengan anggota dewan, ada dengan instansi pemerintah dan dengan beberapa kepala desa setempat ya, yang kebetulan itu menjadi mantan alumni kita juga. Tentu akan sangat mempermudah dalam membuat kerjasama dengan beberapa lembaga yang sudah diusulkan. Barangkali dari aspek politik masih ada usulan.
Bu Ermi? Cukup? Bu Anika? Cukup Bu? Mendukung usulan Pak Saleh ya? Oke, terima kasih. Sekarang masuk modal keempat, modal agama dan budaya. Saya persilakan, monggo yang menyampaikan usul. Barangkali Pak Jiwek ini yang sudah salah satu tokoh agama di daerah kita. Saya persilakan Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan anak-anakku yang saya banggakan, kaitannya dengan modal sosial dan agama. Iya bagus. Modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya. Nah, di sekolah kita ini sudah ekosistem tentang keberagamaan sudah cukup bagus dan itu sudah tercermin terindikasi dengan kerjasama kita dengan tokoh-tokoh agama dan juga tokoh-tokoh masyarakat. Dan kita di sekolah ini untuk aset siswa tentang sosial dan agama ini sudah kita tunjukkan dengan kegiatan-kegiatan yang dimulai dengan kegiatan agama. Salah satu dan beberapa contoh diantaranya pagi hari sudah anak-anak sudah terbiasakan dengan kegiatan sholat duha dan bacaan surat Al-Waqiah. Setelah itu pada duhurnya itu anak-anak sudah sholat duhur berjamaah, juga diikuti oleh bapak dan ibu guru. Dan setelah itu anak-anak dibiasakan untuk kultum secara bergantian. Dan itu sudah kita laksanakan dan mudah-mudahan ini akan memupuk kegiatan keberagaman di sekolah kita yang berimbas kepada ketika anak-anak sudah di rumah itu juga tetap menjalankan kegiatan perintah-perintah agama yang sudah kita biasakan di sekolah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya tambahan Pak, barangkali untuk modal agama dan budaya, Pak Jiwik punya pandangan ya, kira-kira ada tokoh-tokoh agama sekitar kita atau lembaga agama di sekolah yang kira-kira bisa kita ajak kerjasama untuk ikut mendukung pengembangan sekolah kita. Dari kacamata Pak Jiwik. Jadi itu sudah kita laksanakan. Ya, tiap 1 bulan sekali itu kita mengadakan doa dan ngaji bersama yang pada saat itu kita mengundang tokoh-tokoh agama di sekitar kita dari beberapa desa yang terkait di lingkungan sekolah ini untuk memberikan materi pencerahan kepada anak-anak didik kita. Itu bagus. Untuk lembaga keagamaan lain Pak, barangkali yang bisa. Untuk lembaga keagamaan lain sementara kita belum mengarah ke sana. Barangkali usulan Pak Wik ke depan untuk pendataan asetnya. Usulan ke depan untuk kegiatan melibatkan tokoh-tokoh agama, ya. Misalnya mungkin sini bersama dengan PCM Sumber Agung misalnya. Oh iya Pak. Aku nunggu sama. Mungkin bisa dilaksanakan untuk yang lainnya, termasuk dengan pimpinan-pimpinan agama yang ada sekarang. Itu aja bagus. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas usulan Pak Jiwik yang tadi sudah memberikan beberapa identifikasi dari lembaga keagamaan, termasuk dari tokoh-tokoh agama sekitar sekolah kita yang ke depan bisa menjadi aset sekolah kita untuk menjadi modal melakukan perubahan yang ada di sekolah kita. Sekarang kita masuk pada modal lingkungan fisik dan modal lingkungan alam dan fisik sekaligus jadi satu. Saya persilakan, masih ada yang belum menyampaikan pendapat. Barangkali Pak Parto, mohon Pak Parto. Saya persilakan untuk modal fisik dan lingkungan alam. Mohon Pak Parto. Kalau Pak Parto yang punya banyak pengalaman di bidang ini, saya persilakan. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Remanan, yang saya hormati Pak Abdurrahman, yang saya hormati Bapak Ibu Penggerak, yang saya hormati Bapak Ibu stafnya dan anak-anakku yang saya banggakan. Saya di sini akan menyampaikan masalah lingkungan bangsa. Modal fisik dan lingkungan. Modal fisik sama lingkungan. Memang modal fisik sama lingkungan itu sangatlah vital dalam suatu pembelajaran atau perkembangan suatu pendidikan. Misalkan di dari sini lingkungan banyak berjasa panggilan, ya. Kemudian jalannya juga infrastruktur kurang, misalnya maksimal, maksudnya masih jalan banyak yang becek, sehingga membuat kendala siswa yang agak jauh hingga masuk ke sekolah SMP 2 Madrid. Dan kemudian juga masalah lingkungan pertanian, kebanyakan untuk lingkungan pertanian ini Bapak Ibunya mungkin kurang dari suatu wawasan tentang pendidikan, sehingga dikatakan bahwa pendidikan itu maju tanpa modal, sehingga harus kita gratis ya Pak. Jika ada suatu kegiatan itu gratis, sehingga membuat di lembaga pendidikan itu bingung. Yang berikutnya tentang sarana prasarana, yaitu lingkungan lembaga sekolah, itu sangat penting sekali, bagus, karena adanya IT. Kalau nggak ada komputer sama WiFi atau sarana lain yang penunjang, maka tidak mungkin itu bisa kita misalnya sampaikan atau praktekkan dengan maksimal, gitu. Sehingga untuk sarana masalah IT itu sarana penunjang yaitu komputer, WiFi dan sarana yang lain yang berkaitan tentang IT. Kemudian tentang kesenian, itu kalau nggak ada sarana kesenian, ya kurang. Di samping sarana juga gurunya harus ada, gitu. Itu juga sarana. Memang guru IT juga ada, guru sarana apa itu kesenian harus ada. Gitu. Yang melatih siapa nggak ada. Jadi sarana ya kesenian itu, apa kita masalah drum band atau masalah itu tayuban dan seterusnya, bagus, atau musik yang lain, itu kan perlu juga adanya dulu. Menurut Pak Parto ada nggak sarana kita yang sudah kalau di sini banyak, bagus, kamu cukupi. Ya cuma ya satu poin, maaf ya, karena kan jangan sehingga kurang. Misalkan drum band itu bisa sebenarnya bagus, cuma adanya belum ada separuh bisa. Musiknya juga ada bang saya. Kemudian gong ini yang jalan, alhamdulillah saat ini si gong Bayupat lah. Apa mana yang jalan itu, alhamdulillah saya itu dari guru imbang gitu. Ya itu, ya alhamdulillah di jalan. Lo yang lain, ya apa? Untuk berupa video, untuk SMP Negeri 2 Moto ini mungkin satunya contoh kecil, mungkin yang banyak, yang lain itu masih banyak, mungkin yang lebih daripada SMP 2 atau yang kurang dari SMP 2. Contohnya SMP 2 punya aula apa mana, punya perpus, punya ruang gedung, kesenian punya, ruang komputer punya, untuk musola juga ada, kemudian untuk ruang gudang, kemudian itu gudang untuk masalahnya barang-barang yang masih tidak berguna itu bisa disimpan di gudang banyak, dan ruang puasa dan seterusnya itu masalah sarana. Kemudian lingkungan sini sangat luas, bagus, untuk hanya bisa dikembangkan untuk tadi misalkan kita mengembangkan tentang P5 itu banyak itu bisa kita kembangkan. Itu hal yang kosong itu banyak sekali. Itu. Yang jelas apa namanya untuk di sini terutama yaitu lingkungan masuk ke Pak. Jadi mintanya maju tapi modalnya harus dikurangi gitu aja. Itu aja, bagus, masih banyak lagi yang belum saya sampaikan. Mungkin itu hanya yang dapat saya sampaikan. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Parto yang sudah menyampaikan usulan beberapa aset
termasuk tadi sudah disebutkan kita punya lahan kosong banyak yang bisa dimanfaatkan, fasilitas gedung kita juga memadai dan bahkan masih banyak yang ruang kosong ya yang bisa kita berdayakan. Kemudian termasuk juga sarana pembelajaran mulai dari kesenian, kita termasuk juga tadi ada musik dan seterusnya. Terima kasih sudah diusulkan. Kemudian terakhir modal ke-7 yang kita miliki, modal finansial. Ini masih ada satu teman yang belum memberikan usulan, saya persilakan. Bu Cici barangkali, monggo Bu Cici. Ini adalah guru baru kita, bukan guru baru Pak, sebagai guru BPBK. Kalau dulu untuk tes itu sekarang guru BPBK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengawas dan Bapak Kepala Sekolah serta Bapak Ibu guru semua. Saya akan menyampaikan sumber keuangan yang ada di SMP Negeri 2 Modo. Ada 3 hal Pak Gus, BOS sama PIT komite. Di mana yang BOS itu cairnya 3 tahap, ya, 3 periode, dan selalu dilaporkan secara akuntabel. Untuk PIP cairnya juga bertahap, tidak langsung semua. Terus untuk komite ini pemasukannya juga nggak bisa langsung. Kalau di sini masuknya biasanya hanya panen aja Pak Gus. Sudah. Insidental Pak Cik, bisa berikan yang insidental atau komite. Kalau komite itu yang komite itu ada 3, awal tahun, sukarela, sama akhir tahun. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Cici yang sudah mengusulkan aset sekolah kita dari modal finansial. Saya kira ini Bapak Ibu, dari pendataan aset kita sudah cukup banyak yang kita miliki. Mudah-mudahan dengan aset yang sudah kita miliki ini, kita akan bisa susun menjadi sebuah program yang bersifat perubahan sekolah kita menjadi ke arah yang lebih baik. Saya kira ini selanjutnya saya langsung berikan kepada Bu Ana selaku notulen, sebelum saya berikan kepada Bu Isparwati selaku moderator. Monggo Bu Ana disimpulkan beberapa modal kita. Kebetulan kabelnya tidak cukup Bu. Nah, berdiri di depan. Monggo di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku notulen pada kesempatan hari ini dalam rangka inventarisir aset yang dimiliki oleh sekolah SMP Negeri 2 Modo akan menyampaikan kesimpulan hasil dari kegiatan inventarisir kali ini. Yang diantaranya aset adalah modal di mana untuk mewujudkan visi atau harapan yang terkhusus di SMP Negeri 2 Modo, di mana ada 7 aset di dalamnya. Yang pertama yaitu aset atau modal manusia yang mencakup kepala sekolah, guru, karyawan, murid, komite, orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, yang mana untuk masing-masing memiliki spesifikasi masing-masing sebagai pendukung dari program-program di sekolah. Kemudian yang kedua, aset atau modal sosial, yakni mencakup
peran serta masyarakat di sekitar sekolah. Selain itu juga organisasi-organisasi yang ada di sekitar sekolah. Kemudian yang ketiga adalah modal politik, di mana di dalamnya mencakup kerjasama dengan pemerintah kecamatan maupun desa, serta dengan pihak anggota dewan yang berada di sekitar SMP Negeri 2 Modo. Kemudian yang keempat, modal agama dan budaya, di mana di sekolah sudah ada aset adanya kerjasama dengan pimpinan keagamaan, baik secara organisasi maupun masyarakat di dalamnya. Kemudian untuk modal fisik, yang kelima, tersedianya gedung, sarana prasarana sekolah, mulai dari lab komputer, lab IPA, kemudian perpustakaan dan fasilitas lainnya. Kemudian selain itu juga adanya akses jalan yang masih perlu ada peningkatan dan pengembangan kembali. Sedangkan untuk yang keenam, modal lingkungan atau alam. Di sekolah kita di SMP Negeri 2 Modo sangat tersedia lahan kosong yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat kearifan lokal di dalamnya, serta juga bisa digunakan untuk perkembangan selanjutnya yang berkelanjutan. Yang ketujuh, modal finansial. Di dalam SMP Negeri 2 Modo ada sumber keuangan sebagai sumber aset di dalamnya yang mencakup adanya dana BOS, BIP, dan komite atau insidental, yang kesemuanya modal 1 sampai ke 7 merupakan aset atau modal yang digunakan untuk melakukan suatu program atau kegiatan yang digunakan untuk melakukan prakarsa perubahan menuju ke yang lebih baik. Terima kasih. Demikian dari kesimpulan pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Pengawas, Bapak Kepala Sekolah, terima kasih banyak yang sudah kita selesaikan pendataan dan identifikasi aset kita. Sekali lagi mudah-mudahan dengan pendataan ini kita bisa mencapai visi kita ke depan, serta yang lebih baik adalah bagaimana agar aset yang sudah kita miliki ini bisa kita berdayakan, dan manakala di lain kesempatan masih kita temukan aset-aset lain yang belum terdata, akan dilakukan penerimaan pada tahap berikutnya. Saya kira sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Islamati. Selamat. Bapak Ibu, demikian tadi acara dalam rangka identifikasi atau inventarisasi semua aset yang ada di SMP Negeri 2 Modo, dari ke-7 macam aset, dari manusia, sosial, fisik, lingkungan, alam, agama, budaya, politik dan finansial. Semoga kedepannya dengan hasil pemetaan yang kita lakukan pada pagi hari ini atau siang hari ini nanti akan bermanfaat untuk menjadi satu kekuatan dalam rangka mewujudkan prakarsa perubahan yang ada di SMP Negeri 2 Modo, khususnya ini dalam rangka melayani kebutuhan murid, sehingga kedepannya murid atau siswa atau peserta didik yang ada di SMP Negeri 2 Modo itu merasa aman, nyaman, dan menyenangkan. Jadi tidak ada lagi murid yang takut datang ke sekolah, tidak ada lagi murid yang takut dengan bapak atau ibu guru, sehingga semuanya itu akan bermuara kepada pelayanan anak didik kita atau peserta didik kita. Semoga dengan itikat baik ini, apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini mendapatkan ridhonya, mendapatkan manfaatnya bagi kita semua. Acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum acara ini ditutup, saya selaku CGP dan sekaligus moderator pada kegiatan identifikasi aset di SMP Negeri 2 Modo dalam rangka penyelesaian tugas kami selaku
calon guru penggerak di program pendidikan guru penggerak angkatan 5 yang ada di SMP Negeri 2 Modo, Kabupaten Lamongan ditutup. Maka saya mohon maaf jika ada kata-kata atau hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan sekali lagi disampaikan terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan kita semua. Monggo. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami melaksanakan kegiatan identifikasi atau pendataan aset yang ada di lembaga kami secara kolaborasi antara kami bertiga CGP yang ada di SMP Negeri 2 Modo bersama dengan seluruh komunitas yang ada di SMP Negeri 2 Modo, termasuk dengan Bapak Pengawas Binaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten, maka berikut ini adalah kesimpulannya. Yang pertama, Kepala sekolah sangat mengapresiasi akan rencana yang CGP koordinasikan, yaitu pendataan aset sekolah untuk mendukung kegiatan di sekolah yang berbasis kekuatan. Yang kedua, kepala sekolah juga sangat setuju akan datangnya atau kita merawuhkan Bapak Pengawas dalam kegiatan ini yang nantinya akan menjadi mentor dan supervisor. Ketiga, Bapak Pengawas menyatakan siap menjadi mentor dan supervisor untuk aksi-aksi berikutnya. Yang keempat, wakil dari suara murid yang diwakili oleh Ketua OSIS akan sangat senang menjadi objek pembelajaran dan siap menjadi kolaborator dan mitra dalam penerapan kurikulum Merdeka. Yang kelima, ada 7 aset yang teridentifikasi dalam kegiatan aksi nyata kali ini, yaitu yang pertama, aset manusia disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa di SMP Negeri 2 Modo itu memiliki aset guru, kepala sekolah, murid, staf, karyawan, orang tua murid, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, yang mana di antara mereka semua memiliki andil yang besar dalam keikutsertaan dalam pembelajaran yang berpihak pada murid di sekolah. Aset yang kedua yaitu aset sosial yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Fatoni selaku Humas di lembaga kami, yaitu kami memiliki peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan serta organisasi profesi yang ada di sekitar, termasuk kerjasama dengan ikatan persilatan atau perguruan yang ada. Aset yang ketiga yaitu aset politik yang disampaikan oleh Bapak Soleh selaku Ketua Tata Usaha, yaitu kegiatan dan kerjasama dengan lintas sektoral, baik itu pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa, yang mana hal ini diharapkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Aset yang keempat yaitu aset agama dan budaya disampaikan oleh Pak Dr. Andes Suwiknyo selaku kesiswaan. Yang dimiliki adalah ekosistem yang religius yang sudah tertanam sejak dini di naungan SMP Negeri 2 Modo. Kegiatan-kegiatan yang bersifat agamis sudah dilaksanakan sejak dini, termasuk juga kerjasama dengan tokoh masyarakat dan bahkan tokoh agama yang ada di sekitar SMP Negeri 2 Modo untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang bersifat religius. Aset yang kelima yaitu aset fisik, dan sekaligus aset yang keenam, aset lingkungan dan alam, disampaikan oleh Bapak Suparto SPD MPD selaku sarana prasarana, yaitu di lembaga SMP Negeri 2 Modo memiliki ruang yang sangat mendukung dari ruang belajar, musola, aula,
ruang keterampilan, dan banyak lagi ruang yang tidak disebutkan satu persatu. Khususnya, ada beberapa ruang kosong yang bisa dimanfaatkan, sedangkan untuk lingkungan alam, banyak lahan kosong yang ada di sekitar sekolah yang bisa juga untuk dimanfaatkan sebagai pendukung, sebagai support untuk pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sedangkan aset yang terakhir, yaitu aset finansial, disampaikan oleh seorang staf selaku pembantu bendahara di sekolah yang mengatakan bahwa ada 3 sumber pendanaan, yaitu POS, PIP atau bantuan, dan dana komite. Meski jumlah tidak besar dan pembayarannya sesuai dengan kesepakatan orang tua, yaitu dibayar ketika masa panenan. Demikian kesimpulan yang bisa kami sampaikan dari kegiatan pendataan atau identifikasi aset yang kami laksanakan dari 3 CGP yang ada di SMP Negeri 2 Moto secara kolaborasi dengan seluruh komunitas dan sivitas yang ada di lembaga. Terima kasih. Berikut ini adalah notulen dari kegiatan identifikasi aset yang kami telah laksanakan oleh CGP dan secara berkolaborasi dengan seluruh komunitas yang ada di lembaga. Di akhir sesi presentasi pendataan aset dalam pelaksanaan aksi nyata modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, kali ini saya, Isparwati, mengucapkan terima kasih yang tak terhingga serta apresiasi yang setinggi-tingginya pada semua pihak yang telah support kegiatan ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.